materi pembelajaran karena diasumsikan semua teman-teman sudah mempelajari materi ini di SMA. Cuma karena pengalaman saya mengamati beberapa mahasiswa SMA, ternyata materi probabilitas ini tidak semuanya dibahas sampai tuntas. Ini kita berinisiatif mencoba mempelajari atau mengingat kembali materi-materi probabilitas karena kaitannya materi ini dibutuhkan untuk bisa memahami statistika matematika. Terima kasih sudah bergabung 49 orang, ya, 50 orang dari 2 kelas, 1 ST3 dan 1 ST4. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sekarang, materi pembelajaran StatMat-nya bisa lebih lancar ke depannya. Baik, saya akan memandu pengulangan teori probabilitas ini dengan buku yang menurut saya sangat bagus untuk dibaca teman-teman. Bukunya adalah pengarangnya Sheldon Ross, ya. Buku ini waktu saya kuliah di STIS, First Course in Probability, buku ini yang dipakai gitu. Jadi kami masih mendapat materi probabilitas secara khusus baru StatMat. Nah, kalian dianggap udah lebih canggih ya, udah lebih siap langsung menjadi langsung belajar statistika matematika gitu. Nah, cuman ada kekhawatiran saya ketika saya menjelaskan nanti ada yang nyambung dan ada yang tidak, makanya kita sama dulu awalnya kita belajar tentang probabilitas. Saya akan menyampaikan semacam rangkuman atau apa sih inti dari pelajaran probabilitas itu. Dari sana nanti teman-teman akan kaji jauh lewat buku First Course in Probability tadi, bukunya Sheldon Ross. Nah, di situ insya Allah bukunya bisa mengantarkan teman-teman memahami lebih jauh apa itu probabilitas. Oke, saya akan mencoba dengan sistem oret-oretan ya, supaya teman-teman bisa ngikutin secara perlahan. Oke, kita mulai sekarang ya. Silakan yang mau mencatat, disiapkan alat tulisnya. Saya akan pelan-pelan menerangkan probabilitas. Kita berangkat dari teori himpunan ya, teori himpunan di mana himpunan yang paling luas, yang paling mencakup semuanya kita sebut dengan di teori himpunan itu kita sebut apa? Semesta ya. Semesta. Jadi kalau kita punya diagram pen gini ya, maka yang kita bicarakan tuh semestanya biasa gini. Mungkin sambil mengingat di SMA. Kemudian kalau kita punya event, ada 2 event gitu ya, ada event A, ada event B. Nah, A dan B adalah bagian dari semesta. Saya coba mengingat-ingat kembali bahwa kalau kita tulis ini sebagai sebuah himpunan, maka S ini akan terdiri dari gambar ini adalah ada event A dan event B. Nah, waktu SMA disebutnya himpunan A, kemudian himpunan B, kemudian ada himpunan semesta. Kalau yang di tengah-tengah disebutnya irisan, gitu kan ya. Ada A irisan B. Kalau semuanya A, B digabung dengan irisannya, kita punya A gabungan B. Gitu ya. Nah, di probabilitas kita menyebut semesta ini dengan sebutan ruang sampel. Ruang sampel. Kalau pakai bahasa Indonesia, E-nya duluan. Ruang sampel. Jadi S itu adalah ruang sampel. Ruang sampel, di dalam ruang sampel itu, ya di dalam ruang sampel itu terdiri dari banyak event. Saya tulis S1,
E2, dan seterusnya. Taruhlah sampai IN, di mana EI menyatakan event. Ya, event adalah subset dari ruang sampel. Nah, sekarang definisi peluang, ya, definisi peluang suatu event, peluang suatu event itu didefinisikan sebagai banyaknya kejadian dari atau banyaknya elemen dari suatu event dibagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel. Jadi kalau disederhanakan, belajar peluang itu nggak lebih dari pembahasan ini. Oke, problemnya adalah bagaimana cara kita mengetahui N-nya ini. Bagaimana kita mengetahui banyaknya anggota dari event, banyaknya anggota dari ruang sampel. Nah, di buku Sheldon-Ross itu dibahas di bab 1 yang namanya combinatory, di bab 1 itu combinatorial analysis. Supaya teman-teman nyambung kenapa ada bab combinatorial analysis di sini. Nah, ya. Jadi bab ini membahas tadi kaitannya. Kita mau menghitung berapa N-nya, baik N ruang sampel maupun N dari suatu event, N anggota dari suatu event. Nah, di bab 1 ini, teman-teman akan dipelajari basic principle of counting. Jadi prinsip dasar menghitung. Karena itu kalau teman-teman baca ke bawahnya, itu dikasih beberapa contoh kasus untuk menghitung berapa kejadian yang ada gitu dengan kasus-kasus yang berbeda. Kemudian belajar juga tentang permutasi dan kombinasi. Apa bedanya permutasi dan kombinasi? Kemudian belajar juga multinomial coefficient dan number of integer solution of equations. Nah, di sini di bab 1 ini di bukunya Sheldon-Ross kita belajar sesungguhnya belajar mencari N tadi. N anggota event sama N anggota dari ruang sampel. Paham ya? Jadi saya coba menjelaskan dulu keterkaitan buku Sheldon-Ross dengan pembelajaran kita tentang probabilitas pada sore hari ini. Nah, nanti di bab 2, teman-teman baru akan dimulai dibawa ke aksioma probabilitas. Kenapa harus tahu tentang aksioma probabilitas? Ingat bahwa salah satu materi di statistika matematika adalah kita mempelajari PDF, probability distribution function, fungsi distribusi peluang di sana. Nah, kita bicara peluang di sana, maka kita harus tahu dulu aksioma-aksioma dari probabilitas. Nah, di sini dibahas ada sample space and event, kita udah bahas di pertemuan pertama, kemudian aksioma probabilitasnya dijabarkan di sana, kemudian beberapa proposition diberikan contoh di contoh penghitungan peluang, kemudian diperkenalkan juga peluang untuk fungsi yang continuous dan seterusnya. Nah, paling tidak sore ini teman-teman bisa mengetahui ada informasi yang lebih dari pelajaran SMA. Karena itu akan dibutuhkan waktu kita belajar StatMat gitu, ya. Oke. Nah, sekarang supaya runut, saya sambil bedah buku ya, supaya teman-teman bisa nanti kalau mau lebih dalam bisa mempelajari lebih detail di masing-masing. Oke, prinsip yang pertama, ya. Jadi saya balik ketika kita mau belajar ini ya, mau menghitung N ini, itu kita membutuhkan yang disebut dengan ya kita membutuhkan di sini tadi ada prinsip
Principle of Counting. Ya, Principle of Counting inilah yang teman-teman harus punyai sekarang. Kalau enggak nanti bingung. Ya, oke. Nah sekarang kita teman-teman sambil buka bukunya ya, silakan. Yang pertama ada prinsip umum menghitung. Di situ dibilang apa? Jika ada R eksperimen yang dilakukan ya, sudah lupa, kemungkinan hasil. Kemudian ada lagi di percobaan kedua menghasilkan N2 kemungkinan hasil. Dan seterusnya sampai R percobaan itu dilakukan. Nah, ini prinsip yang pertama. Oke. Jadi prinsip pertama gini. Supaya sama dengan istilah yang kemarin, saya tidak menggunakan istilah eksperimen tapi trial supaya nyambung ya. Ini trial itu pengulangan dari sebuah percobaan ya, trial 1, 2, 3 dan seterusnya sampai trial ke R. Nah, outcome yang mungkin, possible outcome-nya di sini, possible outcome dari trial yang pertama itu ada N1. Possible outcome untuk trial yang kedua ada sebanyak N2. Yang ketiga ada sebanyak N3. Sampai terakhir ada sebanyak NR. Maka banyaknya semua, kalau kita tanya sekarang, berapa NS? Nah gitu ya. Berapa banyak kemungkinan hasil yang mungkin dari R trials ini atau dari R eksperimen ini. Maka prinsip umum dari prinsip penghitungan kita tinggal mengalihkan aja N1 kali N2 kali N3 sampai terakhir kali NR. Ini teman-teman catat dulu nih, prinsip yang pertama. Contohnya gimana? Contoh ya, barangkali kalau di SMA pernah dapat kasus begini. Kalau kita punya, jika ada 3 baju atasan. Ini apa nih? Oke. Jika ada 3 pakaian atas, ini apa namanya? Baju ya. Ada 3 baju, ada 2 jenis celana, dan 4 kaos kaki, misalkan gini. Pertanyaannya, ada berapa banyak kombinasi pakaian yang bisa dikenakan oleh seseorang? Nah, ini yang dimaksud dengan trial pertama, ini ya. Ada 3 baju, berarti sini N1-nya 3. Celananya ada 2, berarti N2-nya 2. Kemudian ini R-nya, ya, N3 sama dengan 4. Maka kombinasi kesemuanya, ya, di sini, jumlah anggota ruang sampel dari kombinasi 3 baju, 2 celana, dan 4 kaos kaki ini adalah 3 kali 2 kali 4. Berapa? 24. 24. Oke. Ini prinsip yang pertama. Dipahami dulu ya. Sehingga ketika teman-teman nanti ada soal dadu ada sebanyak 3. Berapa total ruang sampelnya? Ya udah, dadu itu misalkan mata dadunya 6. Ya 6 kali 6 kali 6. Dadu dan koin dilempar berbarengan, dadunya 6, koinnya 2. Berarti all possible outcome-nya berapa? Ya udah 6 kali 2, 12. Nah, ini mengacu kepada general principle of counting. Jadi pada dasarnya, pada mulanya kita menghitung banyaknya ruang sampel atau banyak kejadian itu menggunakan prinsip perkalian. Nah, dari sini nanti teman-teman akan berkembang lebih lanjut ke pengisian tempat. Oke, saya balik lagi ke bukunya ya. Saya balik ke bukunya.
Jadi ini the general basic of counting seperti itu ya. Nah, di sini contoh-contohnya tuh ya. Contoh pertama, a college planning committee consists 3 freshmen, 4 sophomores, 5 juniors, and 2 seniors. Di sini ada komite, satu orang dari masing-masing kelas yang dipilih, berapa banyak perbedaan komite yang terbentuk. Nah, di situ dilihat tuh. Ya, dengan prinsip perkalian tinggal diambil aja 3 kali 4 kali 5 kali 2, 120. Contohnya kedua, how many different 7 places license, ini nomor polisi ya, ada 7 angka gitu ya. Jika 3 angka are to be occupied by letters and the final 4 by number. Jadi 3 huruf dan 4 angka. Nah, kita ingat bahwa abjad itu ada 26 ya, ada 26 nih. Di sini akan dituliskan 26 26 26. Sisanya 10 10 10 10. Jadi totalnya ada 175 juta nomor polisi, nomor buat kendaraan gitu. Ya. Oke, kemudian contoh berikutnya tentang apa nih? How many function defined on endpoint are possible if each functional value is either 0 dan 1? Jadi ada berapa anggotanya cuma 2, kan ada sebanyak n trial, maka banyaknya fungsi yang mungkin ada sebanyak 2 pangkat n, kan 2 kali 2 kali 2 dan sampai seterusnya. Nah, dari prinsip penghitungan perkalian untuk menghasilkan jumlah anggota sampel tadi. Nah, sekarang kita berkembang yang terbatas. Jadi nama teori pengisian tempat yang tersedia ya. Misalkan gini, kita punya 4 tempat yang akan diisi angka. Ya, yang akan diisi angka. Nah, angkanya dari 0 sampai ini angka 0 sampai dengan 9. Berarti ada 10 angka. Berapa kemungkinan kombinasi angka yang muncul? Ya, di sini teman-teman bisa mulai. Angka pertama ada 10 kemungkinan. Kemudian angka yang kedua, karena satu sudah nempel di angka pertama, dari 10 angka yang tadi, berarti sisa 9. Kemudian tempat yang ketiga, sisa 8. Tempat yang keempat, sisa 7. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman bisa langsung mendapatkan total anggota atau total kemungkinan all possible outcome-nya ya. 7 kali 8 kali 9 kali 10. Berapa itu? Berapa? 7 kali 8 kali 9. 5.040 ya. Oke, jadi totalnya ada 5.040. Nah, ketika soalnya dibolak-balik, misalkan gini, 0 nggak boleh di angka pertama. Maaf, ya? Pak. Share screen Bapak nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Oke, sorry. Makasih diingatkan. Saya ulangi ya. Sekarang kita pindah dari tadi, kalau di case yang pertama, kita punya 10 angka, punya 10 sorry. Sekarang kita coba dari teori yang pertama ya, dari prinsip yang pertama kita kembangkan ke pengisian tempat yang tersedia. Contoh kasus misalkan kita mau ngisi plat motor ya, plat motor yang terdiri dari angka-angka 0 sampai 9. Nah, di sini ada berapa kemungkinan? Pada posisi 0 boleh masuk di angka pertama, maka akan ada 5.040. Ini dapat dari mana? Angka pertama ada 10 kemungkinan, sisanya 9, sisanya 8, sisanya lagi 7, gitu ya. Tapi kalau ada syarat, jika ada syarat 0 tidak boleh di sini. Hanya boleh di tempat kedua, ketiga, keempat. Maka komposisi menjadi apa?
9987. 987. Sekali 987. Sorry, teman-teman, baterainya habis. Saya sambung ya. Oke, saya sambung. Oke, sorry. Ini posisi belum tershare. Ya. Nah, sekarang gini, kalau misalkan nolnya itu nggak boleh di tempat pertama, maka dari 10 angka yang bisa mengisi tempat pertama berapa? 9. Hanya 9. Oke, 9. Kemudian di tempat kedua sekarang ada berapa angka? 9. 9 lagi. Kenapa nggak 8? Karena sekarang 0 boleh masuk. Gitu ya. Oke. Nah, sisanya baru 8 dan 7. Jadi, setiap beda kasus akan beda hasil. Berapa totalnya nih? 81 kali berapa? Kali 56. Dapatlah 4536. Lebih sedikit. 4536. Dan seterusnya. Oke, dari sini nanti teman-teman akan dibawa ke konsep permutasi dan kombinasi. Ya. Jadi pada kasus tempatnya jadi misalkan gini, ada N. Kita punya N objek. Tapi ada sebanyak R tempat. Gitu. Taruhlah kayak tadi. Kita punya 10 angka, tapi tempat yang tersedia hanya 4. 4 tempat. Nah, dari sini, kalau teman-teman perhatikan di sini, ya, bahwa tadi kita dapatkan 10 kali 9 kali 8 kali 7, gitu kan ya? Ya, dari sini teman-teman diperkenalkan dengan istilah faktorial. Bahwa faktorial itu adalah perkalian N, kemudian N-1, N-2, seterusnya sampai kali 3, kali 2, kali 1, jadi sampai habis. Artinya kalau ada 3 faktorial, itu berarti 3 kali 2 kali 1. Ya. Nah, tadi yang tempat yang terbatas tadi, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk faktorial, ini ada 10 kali 9 kali 8 kali 7. Ya. Nah, jadi kalau saya teruskan, ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali sampai dengan 1 di sini, ya, dibagi supaya ini sisa 10 kali 9 kali 8 kali 7, saya bagi dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Nah, dari sini ternyata ini boleh dituliskan menjadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Dari sini akhirnya 6 ini dapat dari mana? 6 itu sebenarnya selisih antara 10 dan 4. Jadilah di sana, kalau kita jabarkan lagi 10 faktorial, kurung buka, 6 ini diperoleh dari 10 kurang 4 faktorial. Nah, kalau kita punya N objek dengan R tempat, dengan memperhatikan urutan, ya, maka kita tuliskan dalam bentuk N permutasi, ya, kita tuliskan dalam bentuk N permutasi R dengan persamaan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Kalau memperhatikan urutan,
Ya, kalau memperhatikan urutan maka berlaku N permutasi R. Nah, pemahaman teman-teman tentang permutasi ini sangat penting. Sekarang apa yang bisa membedakan antara permutasi dan kombinasi? Gini ya, prinsip permutasi ya, prinsip permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi, jika A, B, C dianggap tidak sama dengan BCA, itu pasti permutasi. Maka ini contoh kasus permutasi. Nah, barangkali masih pelajaran SMA ya. Contoh, kalau ABC itu, kapan ABC dianggap BCA? Pertanyaannya gini, kapan ABC dianggap sama dengan BCA? Kalau kita bicara apa? Bicara misalkan kelompok atau grup, ya, grup basket terdiri dari grup yang 3 orang apa? Takraw misalkan ya, grup sepak takraw terdiri dari 3 orang. Kalau tidak memperhatikan posisinya, maka 3 orang ABC dengan 3 orang BCA dianggap sama. Tetapi di permutasi dianggap tidak sama. Nah, dari sana teman-teman akan mulai diperkenalkan cara perhitungan, masih terkait dengan perhitungan N ruang sampel dengan apa yang disebut dengan kombinasi. Karena kombinasi ini memperhatikan tidak memperhatikan urutan, ya. Jadi yang sama-sama dia keluarkan gitu loh. Ya, yang sama-sama dia keluarkan. Contoh misalkan gini. Kombinasi dari ABC kita buka ya. ABC. Kalau kita uraikan dari huruf ABC ini akan terbentuk ABC, ACB, kemudian apa lagi? Kalau BA. ini BAC, BCA, ada lagi? CAB, CAB, CBA, CBA. BA. Ya, jadi kalau dipermutasi ada 6 nih. Tapi kalau dikombinasi ini dihitungnya sebagai 1. Gitu ya. Dihitung 1. Nah, rumus kombinasi ini coba kita lihat. Rumus kombinasi N kombinasi R atau ditulis juga DINI NR adalah tadi rumusnya mirip kayak permutasi. Kan gini ya. Nah, dikombinasi dibagi lagi dengan R objek yang sama. Jadi R-nya itu diperhitungkan. Dikalikan R faktorial. Nah, disinilah teman-teman di buku Sheldon ini, di buku Sheldon Ross diungkapkan tuh sifat-sifat permutasi, sifat kombinasi yang nanti bakal dibutuhkan ketika kita belajar distribusi ruang. Ya nih, saya buka di halaman berapa, sorry, biar sama-sama dilihat. Nih, ya, kita sudah mulai belajar di kombinasinya. Kalau pengen tahu asal muasalnya kayak gini, ya, in general, ya, disebutkan di sini, ya, bahwa di situ ada n item, kemudian dipilih R objeknya, maka akan diperoleh perkalian tadi kayak permutasi, tapi dibagi lagi dengan objek yang sama gitu maksudnya. Dibagi dengan objek yang sama, maka muncullah n faktorial bagi n min R faktorial dikalikan R faktorial. Jadi hubungan antara permutasi dan kombinasi sebenarnya sederhana. Bahwa kombinasi itu ya kalau kita jabarkan di sini bahwa kombinasi itu sesungguhnya adalah permutasi tapi dibagi lagi dengan R objek yang sama. Nih, hubungan antara kombinasi dengan permutasi. Gitu. Ya, jadi diingat gitu ya. Kalau kombinasi pasti ada pembagi objek yang sama. Nah, menariknya teman-teman di buku Sheldon Ross ini kita bisa belajar hal-hal lain di luar ini ya. Contoh kita buka ya. Oke, kita coba ke example 4.
Jelas nggak di sini? Kalau yang pakai HP akan kecil kelihatan ya. Oke, kita bahas satu persatu. Example 4A. Ada sebuah komite terdiri dari 3 orang dibentuk dari 20 orang. Ada berapa komite yang mungkin terbentuk? Nah, teman-teman harus bayangkan bahwa namanya komite 3 orang nggak memperhatikan urutan, ini adalah contoh kasus kombinasi. Maka kita bisa langsung 20 kombinasi 3. Ya. Lalu kalau kita hubungkan dengan teori yang pertama, dengan teori perkalian yang tadi, bagaimana menghubungkan kasus-kasus seperti itu kalau kita lupa rumus gitu ya. Oke. Ada 20 orang. Ada 20 orang mau dibentuk komite terdiri dari 3 orang. Ya, jadi kita anggaplah begini, ini satu komite. Ini ada 3 orang nih. Ya, kalau dengan teori pengisian tempat tadi, saya boleh aja mengisi begini. Oh, tempat pertama ada 20, yang kedua ada 19, yang ketiga ada 18. Jangan lupa bahwa karena dia tidak memperhatikan urutan, kita harus membagi lagi dengan kelompok yang sama gitu. Nah, kelompok yang sama itu ada di mana? Ada di sini. Ada di 3 orang ini. Ya, 3, 2, 1. Itu 3 faktorialnya. Nah, ini sebenarnya objek yang samanya. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan kombinasi, bisa langsung 20 kombinasi 3. Ya, 20 kombinasi 3 itu berarti 20 faktorial, 3 faktorial, 20 kurang 3 faktorial. Alhasil, 20 faktorial bagi 3 faktorial kali 17 faktorial. Nah, cara membaginya gimana? 20 dan 17. Cukup kalikan, 20 itu kita jabarkan 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Supaya ininya bisa dicoret. Kan gitu. Ya. Ini bagi yang sudah paham, mudah-mudahan tambah ingat. Bagi yang belum paham, beginilah cara menghitung permutasi dan kombinasi. Oke, saya kembali ke buku Sheldon. Berikutnya, kita lihat. Sekarang ada kelompok, ada grup, terdiri dari 5 orang perempuan dan 7 laki-laki. Berapa kemungkinan komite yang berbeda yang terbentuk ya? Kalau yang perempuan diambil 2, yang laki-laki diambil 3 gitu. Nah, kalau kayak gini gimana kasusnya? Nah, ini masih ini ya. Ya, masih sama kayak di pelajaran SMA lah. Dari 5 diambil 2, berarti 5 kombinasi 2. Nah, kembali ke teori tadi, principle of counting. Cara pertama ada 5 kombinasi 2. Kemudian di trial yang kedua atau di eksperimen yang kedua memilih 3 orang dari 7 laki-laki, berarti 7 kombinasi 3. All possible outcome-nya ya udah tinggal dikalikan. Pemilihan perempuan dikalikan pemilihan laki-laki. Jadilah seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman akan pakai waktu membahas PDF ya, probability distribution function dari kasus-kasus yang disebut dengan hypergeometric. Prinsipnya ini yang dipakai. Oke ya, sampai di sini ada yang bertanya nggak? Saya lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang di sini ya, example 4C. Jadi bagusnya buku Sheldon Ross ini, dia akan membahas satu persatu kasus dan
penyederhanaan penyelesaiannya ya. Ini contoh ya. Consider a set of antennas of which M are defective, rusak ya. Ada M yang rusak dan N dikurang M yang berfungsi gitu ya. Nah, diasumsikan bahwa semua yang rusak dan yang berfungsi tadi nggak bisa dibedakan gitu. Indistinguishable. Nggak bisa dibedakan. How many linear ordering are there in which no two defectives are consecutive? Di sini yang kita cari apa? Bahwa berapa banyak ya order susunan tidak ada dua yang rusak secara berturut-turut. Kurang lebih soalnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman dibawa nih cara menjawabnya. Imagine that ada N dikurang M antena yang berfungsi tadi. Kemudian, nah kalau ada dua yang rusak secara berurutan, maka space between the functional antennas must each contain at most one defective antennas. That is, N dikurang M tambah 1 possible position. Nah, ini digambarkan di gambar 1. Kayak gini. Ya, 1 berarti berfungsi, fungsional, yang ini yang tanda apa nih? Tanda cap plus for at most one defective antennas. Oke. Nah, di sini ada satu identitas kombinatorial yang sangat berguna, yaitu persamaan ini, bahwa N kombinasi R itu bisa dijabarkan menjadi N-1 kombinasi N-1 dan R-1 ditambah N-1 per R. Apa N-1 dan R. Jadi kombinasi ini bisa dipecah, bisa didekomposisi menjadi persamaan ini, gitu. Persamaan 4.1. Nah, persamaan ini, ya, persamaan 41 ini bisa kita buktikan dengan menganggap bahwa kita punya sebanyak n objek and fix attention on some particular on one of this object called it object one, ya. Berarti ada kelompok n-1 kombinasi R-1 yang ukurannya R yang contain object one, yang berisi ya objek 1. Nah, kalau misalkan ini teman-teman jabarkan bahwa n faktorial itu bisa dipecah n-1 R-1 kayak gini. Coba tadi, bahwa n itu bisa dipecah menjadi apa tadi? Dikurangi 1, R-1 ditambah N-1 R, gitu kan ya? Benar nggak bahwa N kombinasi R itu bisa dipecah seperti ini? Oh, teman-teman lihat di sini. Ini cara penjabarannya. Ini N-1. Pak, share screen-nya belum, Pak? Oh, saya lupa mulu. Oke, sudah diingat. Share, ya. Saya ulang ya, bahwa kombinasi N dengan objek R ya, itu bisa dipecah menjadi persamaan ini. Kita coba buktikan. Yang ini N-1 faktorial, bawahnya R-1 faktorial, kemudian dikurangi N-1 dikurang R-1. Jadinya apa? Coba lihat. N-1 dikurangi R, kan jadi gini ya, satunya hilang ya. Sisanya N-R. Oke? Nah, ini saya buang. Kemudian yang sebelah dipecah menjadi apa? N-1 faktorial dibagi ini R faktorial N-R-1 faktorial. Nah, ketika teman-teman membuktikan sesuatu yang terkait dengan kombinasi, ingat bahwa dua pecahan hanya bisa dioperasikan, bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika penyebutnya sama, betul nggak? Ya, sekarang penyebutnya belum sama nih. Penyebut ini belum sama. Kalau kita mau samakan penyebutnya gimana caranya? Pakai KPK.
Ini ada R-1 faktorial. Ini R faktorial. KPK-nya berapa? Saya mengajak teman-teman membayangkan ya, kita mau mencari KPK dari R-1 faktorial dan R faktorial. Kita pecah. R-1 faktorial itu faktornya R-1 faktorial. Sementara yang R faktorial, kalau kita pecah menjadi R kali R-1 faktorial. Betul nggak? Oh, berarti kalau ada R-1 faktorial dan R faktorial, KPK-nya pasti R faktorial. Sampai di sini paham? Nah, saya ubah nih di sini menjadi KPK-nya. KPK. Ya, KPK dari penyebut-penyebut ini. Oke, ternyata KPK-nya itu adalah R-1 faktorial dengan ini saya ambil R faktorial. KPK dari ini dan ini, ya, dari N-R faktorial dengan N-R-1 faktorial adalah N-R. Ya, kenapa? Karena -1, habis itu kan dipecah menjadi kurang 1, N-R-1, gitu ya, faktorial. Nah, sekarang penyebutnya menjadi gimana? Ya, bagi bawah kali atas. Berarti ini N-1 faktorial dikalikan pembagian antara R faktorial dengan R-1 faktorial adalah R. Paham? Sekarang sebelahnya, N-1 faktorial. Pembagian ini, sisi penyebut yang R faktorial dikali N-R faktorial dengan R faktorial dikali N-R-1 faktorial berapa? R dengan ini habis, ini dibagi ini, yang ada sisa N-R. Sampai sini paham nggak? Udah? Nah, dari sini nanti, coba lihat, ini sama nih. Saya keluarkan di sini. N-1 faktorial. Sisanya yang sebelah sini R, yang sana ada apa? Ada N, ada -R, gitu ya. Berarti ditambah N, dikurangi R. Itu yang atas ya. Dibagi bawahnya R faktorial, N-R faktorial. Hasilnya jadi apa? Ini habis. Oh, ternyata yang atas menjadi N faktorial, bawahnya R faktorial, N-R faktorial. Ternyata ini adalah N kombinasi R. Jadi kesimpulannya, kalau kita memecah kombinasi menjadi dua kelompok, boleh dengan cara ini. Dikurangi 1, ya, baik banyaknya objek dan banyaknya tempat yang tersedia dikurangi 1, tambahkan N-1 kombinasi dengan R. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau bisa memahami apa yang saya jelaskan, pemecahan N kombinasi R menjadi komponen-komponennya? Oke, saya sebentar. Yang belum paham tentang konsep faktorial, masih ada nggak? Kalau SMA-nya Jawa masih bisa yakin semuanya ya, mulai Jawa, Bali, Sumatera gitu, itu kemungkinan besar masih kebahas semua. Tapi kalau di Indonesia Timur, itu saya sanksi teori peluangnya kebahas semua. Saya Joni deh, Joni ikutan nggak Joni? Iya Pak. Joni, pelajaran peluangnya di SMA sampai mana Jon? Sudah lama Pak. Sampai habis nggak? Sudah lupa. Oh, Pak. Oke deh, ini jadi mengingat ulang ya. Jadi tapi faktorial ngerti ya Jon ya? Ngerti. Oke, jadi saya ketika diminta menjadi dosen tuh terinspirasi dari film di Amerika. Jadi ada seorang
yang pengangguran lah bahasanya gitu, kemudian nyari kerja dan disuruhlah dia menjadi seorang pengajar. Nah, ketika dia menjadi seorang pengajar, yang diajar itu ternyata siswa-siswanya adalah orang-orang yang pengalaman latar belakang pendidikan yang diterima itu tidak sebaik di negeri, rasanya seperti itu. Tapi dengan gigihnya si pengajar tadi meluangkan waktu yang dia punya untuk membangun anak didiknya, sampai anak didiknya itu bisa diterima di kampus-kampus negeri di sana gitu. Nah, ini menginspirasi saya ketika mengajar, artinya sudah dikontrak oleh pihak STIS untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa saya totally gitu ya. Jadi teman-teman jangan sungkan yang nggak paham, kalau ada yang butuh penjelasan lebih lanjut pun itu di luar kelas, kalau insya Allah coba saya usahakan ada waktu khusus gitu. Karena salah satu tujuan saya mengajar di STIS ya. Nah, hal yang ini yang kita lakukan sebelumnya ya. Jadi saya ngajar di STIS ini tahun ke semester ketiga ya. Jadi sudah tiga semester, dan insya Allah modelnya akan seperti ini gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Izin Pak. Oke, makasih. Silakan. Yang tadi itu yang dijelaskan plat motor. Terus ada 4 kotak. Kenapa angka 10 itu 9, 8, 7. Padahal ada nomor itu bisa sama. Itu kenapa Pak? Oke. Makasih. Makasih Joni. Baik. Ya, ini teori pengisian tempat banyak digunakan ketika kita mau menghitung kombinasi atau kemungkinan. Tadi ya, all possible outcome gitu ya. Ketika kasusnya adalah pengisian 4 tempat, angka yang kita punya berapa, Joni? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kasus yang pertama tanpa pengulangan. Selalu ada ini. Ya. Tanpa pengulangan. Kasus yang kedua dengan pengulangan. Hasilnya akan beda. Ya. Kalau tanpa pengulangan kita singkat WOR, without replacement. Kalau dengan pengulangan kita singkat WR, with replacement. Oke, kita coba kasusnya dibedah. Bagaimana kalau diperjelas? Yang tadi yang saya sebutkan di depan adalah tanpa pengulangan. Jadi untuk mengisi tempat pertama dari 0 sampai 9, angka berapa aja yang bisa, Joni? Yang bisa kita taruh di tempat pertama. Semuanya bisa nggak? Bisa semua ya? Iya Pak. Oke, berarti saya taruh 10 angka nih. Ada 10 angka yang mungkin, tapi prakteknya yang naruh di sini cuma 1 angka gitu loh. Bukan 10-10-nya ditaruh di situ. Taruhlah misalkan angka 3 yang nempel di sini ya. Misal di sini angka 3 yang di depan. Oh, berarti di tempat yang kedua 3 tidak lagi boleh diperhitungkan. Karena angka 3 sudah menempati tempat pertama. Gitu ya, Jan ya? Iya Pak. Nah, sekarang di tempat yang kedua. Tadi mikirnya nggak disebutkan tanpa pengulangan, makanya bingung di situ Pak. Oke. Kalau sekarang udah ngerti berarti ya? Iya Pak, udah Pak. Oke, sip. Makasih. Ada lagi nggak? Sekarang kalau misalkan dengan pengulangan gimana, John? Oh, yang tadi ya. Berarti ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Gitu ya, itu bedanya ya. Oke.
Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang biar teman-teman juga bisa ikut berpikir ya. Coba silakan isi di kolom chat. Saya ingin mengisi sama 4 tempat yang tersedia, tapi dengan ketentuan di tempat yang pertama harus genap, di sini genap, tempat terakhir harus ganjil. Kira-kira ada berapa all possible outcome-nya? Tanpa pengulangan. Ayo, saya tunggu di chat-nya ya. Boleh nggak langsung cari hasilnya, perkaliannya aja biar cepat. Ada yang mau coba? Igusting Yogi gimana Yogi? Tempat pertama berapa angka Yogi? 4 ya? 4. 0 termasuk genap apa enggak? 0 termasuk genap. Berarti 5. 5. Terus diisi yang ganjil dulu 5. 5. And then 87. 8. Ini ganjil? Enggak, maksudnya diisi yang ganjil dulu 5, baru Oh, nanti 5-nya yang di sini. tengah. Oh, ini 5, ini 87 Ya. gitu ya. Oke. Ya. Ya, makasih. Ya kurang lebih begitu ya. Jadi dengan teori pengisian tempat, teman-teman bisa langsung memutuskan all possible outcome-nya sekian. Nah, sehingga pada saat menghitung peluangnya juga langsung dapat gitu. Salah Pak, mungkin 5875 ya. Oh, 5875. Iya, betul tadi. 5875. Iya. Oke. Baik, kita lanjut di buku ini ada apa lagi ya? Ini teman-teman udah punya modal nih bahwa kombinasi bisa dipecah ya. Nah, sekarang ada the binomial theorem bahwa perpangkatan polinomial itu bisa dibentuk dalam bentuk sigma kombinasi NK dengan X pangkat K, Y, N min K. Nah, ini buat apa sih sebenarnya? Nanti pada saat belajar PDF ya, probability density function membahas tentang binomial, maka ini yang dipakai. X-nya itu nanti akan berubah menjadi peluang. Y peluang komplemennya. Makanya diperkenalkan nih. X ditambah Y pangkat N sama dengan sigma dari K 0 sampai N, N kombinasi K, X pangkat K, Y, N kurang K. Jadi, itu sebabnya saya memang STS tidak langsung memberikan ke StatMat gitu. Karena memang ada teori-teori dasar yang mengantarkan teman-teman untuk bisa paham. Karena tentu di SMA dikasih pelajaran bahwa polinomial itu bisa dituliskan dalam bentuk gini ya, dalam bentuk sigma K 0 sampai dengan N gitu ya. A pangkat K, kemudian di sini sebelahnya B pangkat N min K. Ya. Contoh misalkan kalau A tambah B pangkat 3, jadinya gimana? Oh, dia ada kombinasinya ya. Sorry. Kombinasi kelewat. Kombinasi NK A pangkat K, kemudian B pangkat N min K.
Ini kalau ini dijabarkan dengan rumus ini berarti 3 kombinasi 0, A pangkat 0, B pangkat 3. Tambah 3, gitu ya. A pangkat 1, B pangkat 2. Plus. Teman-teman boleh bolak-balik ya. Mana yang paling nyaman terserah. 3 kombinasi 2, A pangkat 2, B pangkat 1. Jadi pangkatnya itu selalu berpasangan. Jumlahnya mengikuti N-nya. 3, ini kombinasinya. A pangkat 3, B pangkat 0. Gitu ya. Sehingga kalau diuraikan menjadi gimana? 1, A-nya pangkat 0 berarti kan 1 ya. Jadi kalau ini saya nulisnya dari belakang. Berarti B pangkat 3 plus ini 3AB kuadrat plus 3A kuadrat B plus A pangkat 3. Gitu. Oh, di sini harusnya saya A pangkat ini dulu ya. A pangkat 3 dulu. A pangkat K dulu. Saya kebalik. Oke, balik. Walaupun bersifat komutatif, tapi supaya teratur, teman-teman bisa mulai dari sini. 3, di sini A pangkat 3 dulu. Di sini 0, 2, 1, 3, 2, 1, 2, kemudian ini 0, 3. Nah, sehingga diperoleh A pangkat 3 plus 3 A kuadrat B plus 3 AB kuadrat plus B pangkat 3. Nah, nanti persamaan ini teman-teman harap ingat, ini akan muncul di kasus ketika kita bahas random variable kayak gini. Misalkan kita punya 10 percobaan. Ya, misalkan gini. Contohnya supaya cepat nyambung apa ya? Intinya nanti gini, PA ini nanti di pembahasan StatMat atau peluang ini akan berubah menjadi peluang, ya peluang. Misalkan gini deh, karena saya penggemar Barcelona ya, misalkan P adalah peluang Messi mencetak gol ya, penalti atau latihan ya, misalkan 0,9. Berarti kalau nggak mencetak gol, kita sebut dengan Q. Berarti Q itu peluang gagal, peluang nggak masuk, peluang gagal. Berarti kan 1 kurang 0,9, 0,1. Nah sekarang N-nya, kalau ada 10 percobaan tendangan ya, 10 kali penalti, gitu, maka berapa peluang? Ya, berapa kemungkinan apanya? Satu kemungkinan. Ya, case-nya bentar. Ini supaya nggak ini saya agak bentar, tak close dulu ya. Maksud saya ingin memberitahukan ke teman-teman bahwa persamaan ini nantinya akan dipakai di mana? Akan dipakai di sini. Bentar. Nah, di sini. Teman-teman akan menggunakan persamaan tadi pada saat membahas binomial distribution. Di halaman 116.
Oke. Jadi persamaan tadi itu akan kita bahas nanti pada saat membahas binomial distribution. Bentar. Sorry. Oke, ya teman-teman. Jadi persamaan tadi, persamaan yang saya sebutkan polinomial, ya, polinomial itu nanti akan dimanfaatkannya di sini ketika membahas binomial distribution function, fungsi distribusi dari peluang yang bersifat binomial. Contohnya seperti apa? Ini contohnya kayak gini, ya. Ada random variable dengan n-nya itu 6, n itu banyaknya trial ya, dengan peluang berhasil 0,4, berarti peluang gagalnya adalah 0,6 gitu. Maka peluang X sama dengan 0, ini artinya apa? Peluang gagal, X sama dengan 0 itu gagal. Kemudian PX sama dengan 1, suksesnya sekali, berarti 5 kalinya gagal. PX sama dengan 2, suksesnya 2 kali, kemudian 4 kalinya gagal gitu. Jadi di kasus Messi tadi, kita mau tahu nih, misalkan dari 10 penalti ini ya, berapa peluang 7 sukses, yang 3 gagal gitu. Nah, ini nanti akan dituliskan di persamaannya nanti. Ini kan peluangnya 0,9. 0,9-nya dipangkatin 7. Itu. Kemudian yang 3 gagal. Yang 0,1 dipangkatin 3. Nah, yang susunannya 7 sukses, 3 gagal ini ada berapa? Nah, disitulah muncul kebutuhan 7 kombinasi 3. Jadi untuk satu case ini mengacu ke persamaan ini nih, teman-teman. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Tadi sorry agak keputus. Nah, ketika ini dijumlahkan semuanya, ya, disigmakan semuanya, maka kalau E dan Q-nya ini kita ganti ya sebagai A dan B, maka ini akan menghasilkan sebesar 1. Gitu, kalau kita bicara peluang. Tapi saya nggak ke sana dulu. Saya ingin menyampaikan bahwa kenapa kita belajar ini, ya belajar persamaan ini, karena nanti akan digunakan pada saat membahas binomial distribution. Yang contoh kasusnya kayak gini, bahwa peluang si Messi ini mencetak gol 0,9, peluang gagalnya 0,1. Kalau ada 10 penalti yang dilakukan, berapa peluang bahwa 7 tendangannya itu masuk dan 3 tendangannya itu gagal? Nah, dengan cara seperti ini. Oke, sampai di sini. Sudah mulai agak ping belum? Belum ya? Gak apa-apa, jadi mungkin kita bahas semuanya, tapi minimal dasar peluangnya itu teman-teman bisa ingat kembali bahwa ada persamaan-samaan matematis yang harus kita ingat. Saya buka-buka buku Sheldon Ross baru ingat lagi ternyata ada banyak kasus-kasus peluang yang sudah saya lupa gitu. Jadi ingat lagi pas mulai baca buku Sheldon Ross ini. Next, di Sheldon Ross kita belajar apa lagi? Ya, setelah kita belajar tadi sampai mana? Nah, sampai di sini ya persamaan ini, binomial theorem, bahwa binomial theorem ini akan kita pakai
waktu membahas binomial distribution. Dari sini, kalau teman-teman bermain-main dengan binomial theorem, misalkan seperti ini ya. Nah, ini pembuktiannya, ya ini pembuktiannya menggunakan induktif. Nah, oke, ada pembuktiannya. Nah, sekarang ini contoh X tambah Y pangkat 3 udah saya contohkan. Nah, pertanyaannya nih sekarang. How many subsets are there of a set consisting n elements? Ada berapa banyak himpunan bagian yang ada yang terdiri dari n elemen? Ya. Nah, di sini di soal ini teman-teman, ternyata kalau kombinasi NKK dari 0 sampai N ini kita jumlahkan ya semuanya, ternyata ini akan sama dengan 2 pangkat N. Pertanyaannya gini, kalau ingat belajar himpunan, ada berapa himpunan bagian dari himpunan yang terdiri dari N elemen? Gitu. Itu pertanyaannya. Ya. Pangkat. Ya, 2 pangkat N. Masih ingat ya, di SMA kan disebut gitu ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan itu ternyata dijabarkan, gitu ya. Jabarkan. Misalkan ada ini, ada S. S itu punya anggota S1, S2 sampai Sn. Nah, pertanyaannya ada berapa himpunan bagian dari S? Kan gitu pertanyaannya. Maka tadi disampaikan bahwa jumlah ya tadi ya jumlah subset itu himpunan bagian dari n elemen adalah tadi mana sigma n dari k, k-nya dari 0 sampai n, atau kalau mau dijumlahkan hasilnya 2 pangkat n. Ini dapat dari mana? Nah, ini nanti kaitannya dengan segitiga Pascal. Masih ingat nggak? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ya, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya. Nah, ini, jadi kalau misalkan S-nya itu ada 1, 2, 3, dan 4, nah kita lihatnya yang ini nih. Berarti cara bacanya ada 0 himpunan kosong, ya, ada satu himpunan bagian yang kosong, ada 4 di sini ya, ada 4 himpunan bagian yang satu anggota, saya tulis gimana, 1, yang ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota. Nah, kalau dijumlahkan 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, totalnya berapa? Pasti 4 pangkat 2 atau 16, betul nggak? Kan 10, ya 16. Kalau dijumlahkan 16. Ini adalah 2 pangkat N. Nah, ini di bukunya Sheldon dibuktikan tuh. Kenapa dia bisa 2 pangkat N? Bahwa N kombinasi K adalah sama aja dengan 1 ditambah 1 pangkat N. Betul nggak? Kenapa? 1 tambah 1 pangkat N kan kalau diuraikan tadi ya, sigma dari N kombinasi K, kemudian 1 pangkat K dikalikan 1 pangkat N min K. Yang belakangnya kan habis ya. Sehingga 1 tambah 1 ya 2 pangkat N. Itu asal dari mana? Asal dari atas sini. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1, maka diperoleh sigma dari N kombinasi K. Begitu seterusnya. Jadi buku ini saya sangat suka untuk belajar peluang karena sangat runut ya menurut saya. Sangat runut. Nah, yang kayak gini teman-teman tolong ingat bahwa sigma NK K0 sampai N itu pasti 2 pangkat N gitu ya. Pembuktiannya kembali ke teori binomial. Nah, selanjutnya yang multinomial coefficient, ini untuk apa? Multinomial coefficient, masih ingat nggak ketika teman-teman disuruh menyusun
kata dari misalkan statistika, itu akan ada berapa kemungkinan? Masih ingat, statistika S-nya berapa, T-nya berapa. Nah, itu menggunakan multinomial coefficient. Kesimpulannya ada di paling bawah tuh. Bahwa kalau ada N objek yang terdiri dari N1 yang sama, N2 yang sama, NR yang sama, maka banyaknya kemungkinan ada sebanyak N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, sampai NR faktorial. Karena objeknya yang sama. Contohnya apa? Contohnya ini di huruf bisa, ya di huruf bisa. Kemudian ini contohnya apa lagi? A police department in a small city consists 10. Ya, kalau departemen itu ada 5 di jalan, 2 di working full time at the station, di stasiun, 3-nya di mana nih? Berapa banyak divisi yang mungkin? Nah, 10-nya menjadi faktorial dibagi 5, 2, 3 itu komponen pembentuknya. Persis waktu membentuk kata. Nah, kalau multinomial theorem akan seperti ini, teman-teman, bentuknya. Koefisiennya akan mengikuti yang tadi ya, yang di atas ini. Kemudian masing-masing variabel di dalam tanda kurung akan dipangkatkan sebanyak kemunculannya, di mana N1 tambah N2 tambah NR sama dengan N. Nah, sehingga N kombinasi N1, N2 sampai NR kita sebut sebagai multinomial coefficient. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini ada lagi nih case menarik. The number of integer solution of equation. Kalau teman-teman diminta menjumlahkan beberapa bilangan menghasilkan sebuah angka, ada berapa kemungkinan? Nah, ini dibahas juga di sini. Maka berlaku tuh kombinasinya, yaitu N-1. Kombinasi N-1 dan R-1. Tapi itu kalau 0 nggak ikut. Kalau 0 ikut, menjadi N tambah R kurang 1, R kurang 1. Contoh nih ya. Contoh misalkan, ini di bawah nih. How many distinct non-negative integer values, valued solution of X1 ditambah X2 sama dengan 3. Nah, karena di sini non-negatif berarti hanya positif, berarti berlaku rumus proposition yang 6.2, bukan 6.1. Kalau 6.1, kalau 0-nya ikut. Maka, di sini, non-negatif itu termasuk 0 ya. Oke, non-negatif termasuk 0, berarti kita gunakan proposition 6.2, betul ya? Ya, karena 6.1 0-nya nggak ikut. Proposition 6.2 0-nya ikut. Berarti ada berapa kemungkinan? Ya, 3 tambah 2 kurang 1, 3 itu dari hasilnya, 2 itu dari objeknya X1 dan X2, 1 pengurangnya. Pengurang 1 ini karena 0-nya diikut sertakan, dikombinasikan dengan 2 kurang 1, 4. Ternyata hasilnya ya 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0. Pernah nggak dapat soal kayak gini di SMA? Belum, Pak. Belum kan? Ya, makanya ya mudah-mudahan semester tahun depan dievaluasi ya. Tidak memberikan peluang itu menurut saya riskan. Nih contoh berikutnya, example 6B. Apa nih dibilang? An investor punya $20.000 untuk diinvestasikan ke 4 kemungkinan investasi. Setiap investasi must be in unit dalam satuan $1.000 ya. Kalau mau diinvestasikan, ada berapa kemungkinan kita menginvestasikan dana yang ada gitu. Ya udah kita bikin X1 tambah X2, X3, X4 hasilnya $20.000 dengan catatan X1 lebih besar sama dengan, berarti termasuk case yang mana? Non negatif integer. Ya, harus dikurangi 1 lagi. Caranya gimana? Yaudah, 20 ditambah 4 dikurangi 1, berarti kan 23. Kombinasi bawahnya yang 4 ini kita kurangi 1 lagi, jadi sisa 3. Dapatlah
ada 1.771 possible investment strategi, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kemudian, how many terms are there in the multinomial expansion of X1 tambah X2 sampai XR pangkat N? Nah, solusinya, gunakan rumus yang tadi, multinomial theorem ya. Silakan dimanfaatkan. Oke, next. Ini ada. Nah, habis. Jadi, bab 1 banyak membahas kombinatorial teori. Kenapa? Karena itu dibutuhkan untuk materi-materi berikutnya. Satu hal lagi, teman-teman tolong dicatat, ada satu persamaan yang sangat penting untuk belajar geometric distribution. Itu nomor 8. Nah, nomor 8 ini penting. Ya, nomor 8 ini penting. Bahwa kombinasi N tambah M, R itu bisa kita pecah menjadi sejumlah objek yang saling independen. Masih ingat nggak saya soal saya terkait dengan pengambilan kartu? Ya, ini tak kaitkan ke sana. Mungkin ini penjelasan sebelum kita bubar, bahwa kalau kita punya kombinasi M ditambah N dengan R objek, ini ternyata bisa kita pecah menjadi pertama M0, kemudian NR, ditambah, jadi objek yang pertama tuh bergerak 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan R. Yang ini N, R-nya kurang 1. Dan seterusnya sampai terakhir apa? Sampai terakhir NR, M-nya 0. Gitu ya. NR, M-nya yang 0. Terbalik saya ya. MR, N-nya yang 0. Di buku ini N-nya duluan. Oke. Biar nggak bingung teman-teman, saya ganti ininya. Tapi prinsipnya sama aja. Ya, prinsip sama aja. Kalau kita punya N tambah M di sini R, bisa kita pecah mulai dari N0, M di sini R, tambah N1, M, R-1, tambah dan seterusnya, sampai terakhir N-nya yang berkombinasi dengan R, M-nya yang 0. Nah, masih ingat kasus kartu? Ya, kartu ada 52 ya, 52. Pak, slide Bapak belum keluar. Oh, belum keluar ya? Yang oret-oretan. Oke, sabar. Udah? Sudah. Oke. Kartu, kita kan punya 52 kartu ya. Dari 52 kartu ini kita ambil kartu sebanyak, jangan banyak-banyak, 4 kartu ya. 4 kartu, kemudian dari 4 kartu ini kita amati random variabelnya, kita amati kemunculan as ya, banyaknya kartu as. Gitu. Nah, sekarang masih ingat, maka nilai X yang mungkin berapa aja? Bisa asnya 0 gitu ya. 1, 2, 3. Asnya 1, asnya 2, 3, dan 4. Masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang berapa NS-nya? Berapa anggota ruang sampelnya? All possible outcome-nya. Kalau 52 kartu diambil 4. Berarti kan 52 kombinasi 4, bukan? Ya. Kembali ke pembahasan awal bahwa peluang itu pada dasarnya mencari berapa N even dan berapa N all possible sample atau N ruang sampel. Ya, dari 52 kartu di 4 kartu sekaligus nih ya. Biar jelas. N S-nya 52 kombinasi 4. Semuanya udah paham ya?
Oke, sekarang berapa peluang X untuk 0? Nah, ketika X-nya 0, itu artinya as-nya ada sebanyak 0, yang bukan as, saya pakai komplement, yang bukan as berarti semuanya. Ada 50, sorry. Dari 4 kartu yang ada, berarti yang bukan as-nya 4 gitu kan ya. Terus, as ini sumbernya dari mana? Dari 52 kartu kita pecah menjadi 2, yang as-nya ada 4, yang bukan as, yang as komplementnya ada 48 kan? Ya. Nah, disinilah ini yang kita sebutkan N, 48 ini yang kita sebut dengan M gitu loh. Nah, nyambungnya ke sana. Kalau gitu, peluang as-nya berapa? Peluang as-nya tidak terpilih. Oh, yang ini karena as-nya 0 ya, 4 terpilih 0. Oh, berarti 4 kombinasi 0. Yang ini yang bukan as, dari 48 terpilih 4. Oh, berarti di sini 48 kombinasi 4. Berarti untuk posisi peluang X sama dengan 0 atau as tidak terpilih sama sekali dari 4 kartu yang dicabut tadi adalah ini 40 dikalikan 484 gitu ya. Sekarang kalau asnya yang terpilih 1, berarti gimana? Saya boleh langsung ya. Ya udah 41, yang 48 sisanya 3. Berarti 1 as, 3-nya bukan as. Oke? Nah, sehingga kalau kita jabarkan semuanya tuh, P X sama dengan X ini akan menjadi seperti ini. Pada saat X-nya 0, kita akan tuliskan 40, 48, 4. Per total kartu 52 diambil 4. Gitu ya. Pada saat X-nya 1, kita tuliskan 41, 48, 3 per 52 kombinasi 4. Ingat bahwa peluang itu adalah N even dibagi N S. Pada saat X-nya 2, balik di sini. 42, 48, 2. Bagi 52, kombinasi 4. Pada saat X-nya 3, 43, 48, 1. Dibagi kombinasi 52, 4. Terakhir, pada saat X-nya 4, 44, 48, 0. Dibagi 52, 4. Sampai sini nyambung nggak, teman-teman? Nyambung, Pak. Nyambung ya? Nyambung, Pak. Nah, nanti, bukankah syarat sebuah PDF itu ya, nanti minggu ini akan kita bahas, bahwa dari semua peluang ini adalah satu. Ya, berarti harus ditunjukkan bahwa penjumlahan yang tadi ya, penjumlahan yang 40, 48, 4 dibagi semua tuh 52, 4 gini ditambah 41, 48, 3 tambah 42, 48, 2 tambah 43, 48, 1 terakhir 44, 48, 0 gitu ya. Itu buktikan bahwa ini hasilnya 1. Nah, buku Sheldon Ross itu yang saya tunjukkan terakhir ini bahwa N tambah M R itu akan dipecah menjadi ini semua. Nah, ketika ini berlaku persamaan kayak gini, maka yang di sini nih teman-teman, maka yang di sini nih dengan otomatis bahwa yang atas itu sesungguhnya adalah 52 kombinasi 4.
jadilah satu. Nah, tanpa membaca buku yang ada di Sheldon Ross, kita jadi bingung nih, membuktikan yang atas bahwa itu sama dengan satu. Bisa sih pakai angka, silakan teman-teman pakai angka ya, kalkulator, kombinasi 0 kali 48, kombinasi 4, dan seterusnya, itu nanti hasilnya akan sama dengan yang di bawah. 52 kombinasi 4. Gitu. Ya, jadi sudah mencoba menghubungkan teori-teori peluang dengan apa yang akan kita pelajari di StatMat. Gitu. Ya, ini sudah mau 5:30. Masih banyak yang belum terbahas. Misalkan peluang bersat, kemudian peluang bersama. Tapi itu bisa dipelajari nanti pada saat belajar StatMat. Tapi paling tidak, dasar-dasar teori peluang, kombinatorial analisisnya, teman-teman sudah pegang dulu. Teori principle of counting-nya dikuasai. Ya, kemudian ada binomial teori, binomial theorem tadi, X tambah pangkat N dipecah menjadi apa. Ada multinomial theorem, ya permutasi dari objek yang berulang. Kemudian ada pemecahan kombinasi menjadi sekian banyak pemecahan. Nah, itu semua dibutuhkan untuk memahami distribusi peluang, fungsi distribusi peluang yang akan kita pelajari di StatMat. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini ya, dengan bahan luar kuliah ini mengantarkan teman-teman lebih siap belajar StatMat-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Tapi harus ditanamkan dalam benak teman-teman, StatMat itu sulit. Bisa dipelajari. Karena kalau di otak kita sudah tertanam StatMat itu sulit, maka itu akan mempersulit juga memahami yang sesungguhnya mudah untuk bisa kita pahami. Kita mau mencari. Dan izinkan saya menyampaikan bahwa ketika teman-teman itu belajar, pada hakikatnya nanti akan berpindah dari satu ketidaktahuan ke ketidaktahuan berikutnya. Sehingga orang-orang yang belajar itu makin lama akan merasa makin banyak nggak tahunya, itu wajar gitu loh. Di surat Qara itu kan alamal insana, Allah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah itu jadi harus jadi tambah semangat ketika kita nggak gali sampai berubah dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian gali lagi, oh ternyata saya nggak tahunya bagian ini, belajar lagi, dan terus belajar. Karena itu motivasi belajarnya harus kuat, ya, harus kuat. Insya Allah apa yang kita pelajari, Izin bertanya. 1,5 jam. Oh, silakan, Mas Beni. Iya Pak.